Shalom, selamat menyambut hari yang baru di dalam terang kasih dan anugerah Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Senang pada hari ini saya bisa berjumpa dan menyapa Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Perkenalkan, saya Andri Budi Nugroho, calon pendeta GKI Jati Bening Indah Bekasi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, yang karyanya kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, kami sungguh bersyukur atas hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Kami rindu untuk senantiasa bersyukur untuk setiap limpahan kasih-Mu ya Tuhan. Seperti pada saat ini kami pun juga rindu untuk mendengarkan sabda-Mu yang kami yakini menjadi pelita bagi langkah hidup kami. Maka tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu untuk kami hayati dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab. Kita membaca dari Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai dengan ayat 42. Markus pasal 1 ayat 40 sampai dengan ayat 42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia tentunya adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang mau memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada tanggal 3 Februari 1986, Yohanes Paulus II berkunjung ke Kalkuta, India. Di sana Paus melawat orang-orang sakit yang dirawat di Nirmal Hridaya, atau yang berarti rumah hati yang murni. Nirmal Hridaya merupakan rumah pelayanan di daerah Kumuh yang sebelumnya didirikan oleh Bunda Teresa pada tahun 1950. Di tempat tersebut terdapat banyak orang miskin yang menderita sakit kanker, TBC, atau kekurangan nutrisi yang mendapatkan perawatan penuh. Di dalam lawatannya tersebut, Paus tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang yang sakit yang dijumpainya. Paus tidak segan untuk mencium dan memeluk mereka. Bunda Teresa yang mendampingi Paus kala itu pun menyebut bahwa hari itu sebagai hari terindah baginya. Bunda Teresa berujar, "Sungguh menakjubkan bagi orang-orang, karena sentuhannya adalah sentuhan Kristus." Demikian ujar Bunda Teresa yang melihat bagaimana Paus mencium memeluk beberapa pasien yang lemah dan sekar. Selepas melawat, Paus juga menyampaikan khotbah singkat. Ia berkata, "Nirmal Hridaya adalah tempat harapan, sebuah rumah yang dibangun di atas keberanian dan iman, sebuah rumah di mana kasih memerintah, sebuah rumah yang penuh dengan cinta." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia tentunya boleh berbangga dan berbahagia karena memiliki dua sosok teladan kasih yang hadir di dalam diri Paus Yohanes Paulus II dan juga Bunda Teresa. Mereka adalah murid-murid Kristus yang secara nyata menghadirkan sentuhan yang memulihkan bagi orang-orang yang lemah dan juga terpinggirkan. Di dalam bacaan firman Tuhan kita pada hari ini, Yesus sendiri pada suatu waktu didatangi oleh seseorang yang sakit kusta. Orang itu berlutut memohon pertolongannya dan berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Bapak, Ibu, dan Saudara, menurut hukum Taurat, penderita kusta dianggap najis dan mereka harus tinggal terasing di luar lingkungan komunitasnya. Kita bisa membayangkan betapa menderitanya menjadi seorang yang punya sakit kusta. Tidak hanya raganya yang sakit, tetapi batinnya juga tersiksa. Karena ia menjadi orang yang diabaikan, diasingkan, dipinggirkan, dilupakan, dan tidak dipedulikan. Tetapi kemudian Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan.
Yesus mau mengulurkan tangannya dan menjamah orang yang sakit kusta itu. Katanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dengan kuasa sentuhan dan perkataan Yesus, seketika lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Orang itu kemudian sembuh dari kusta dan ia sekarang beroleh sukacita dan tidak lagi merasa kesepian atau merasa terasingkan. Tuhan Yesus, saudara, juga sudah menyentuh hati kita dengan lembut dan penuh kasih. Sentuhannya menenangkan dan memulihkan saat kita sedang ada di dalam kesusahan hidup, atau di tengah pergumulan yang membuat kita menjadi begitu berbeban. Tetapi sentuhannya juga memungkinkan kita untuk beroleh keselamatan yang sejati. Maka di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, sudah sepatutnya kita belajar juga untuk menyalurkan kasih Kristus dengan memberikan sentuhan yang menyembuhkan bagi sesama kita. Terlebih di situasi masa kini, di mana relasi antar manusia menjadi dingin karena adanya perbedaan latar belakang, suku, agama, perbedaan profesi, pendidikan, dan lain sebagainya. Atau karena sikap egois, merasa paling benar sehingga kemudian melihat orang lain bukan atau tidak selevel dengan dia. Atau karena apatisme, tahu bahwa ada sesamanya yang sedang bergumul di dalam penderitaan, tetapi kemudian enggan memberikan perhatian dan kepedulian. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang saatnya kita diajak untuk memberikan sentuhan yang menyejukkan bagi anggota keluarga kita, bagi teman, bagi sahabat kita. Dan kita hadirkan juga sentuhan yang menyembuhkan itu bisa melalui senyuman, ya. Jangan apa-apa ketemu orang kemudian kita sudah cemberut atau jutek. Berikan senyuman yang terbaik. Atau kita bisa memberikan sentuhan melalui kata-kata yang baik, motivasi yang baik. Melalui doa-doa kita berdoa bagi orang lain. Atau juga melalui tindakan nyata yang bisa membawa orang lain untuk beroleh sukacita di dalam kuasa kasih Kristus. Selamat menghadirkan sentuhan Kristus. Tuhan memberkati. Amin.